Tetapi ini sebenarnya juga litakriri, artinya bahwa pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Bukankah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah itulah pemilik atas kerajaan langit dan bumi? Itu tidak butuh jawaban, karena apa yang ditunjukkan ayat ini itulah sebenarnya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, yang kami hormati Takmir Masjid Darussalam, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah-limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh yang terhormat Ustaz Herman Susanto SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul alim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan bahwasanya PCM Kota Sumeneb menyediakan kota infak yang nantinya akan dipergunakan untuk program PCM kedepannya. Atas keikhlasan hadirin kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kajian Al-Islam dengan tema Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 107 yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Hasim Asy'ari SAG MHI. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan kajian tafsir yang saya pakai runtutannya seperti yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu ayat Al-Baqarah ayat 29, maka sekarang ayat langsung ke 107. Karena urutannya seperti itu dalam Jawahirul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Bukankah kamu tahu sesungguhnya Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagi kamu itu selain Allah itu sebagai pelindung dan penolong. Artinya selain Allah tidak bisa menjadi pelindung dan penolong kamu semua. Ayat ini pertama ingin menggambarkan tentang kekuasaannya Allah. Betul-betul mengagumkan bahwa Allah lah pemilik atas semuanya. Allah lah yang berkuasa atas semuanya. Berarti tidak ada ruang kepemilikan dan kekuasaan atas semua makhluk. Atas semua makhluk, bukan hanya manusia. Semuanya dalam kekuasaannya Allah. Artinya sedemikian hebatnya Allah, sedemikian berkuasanya Allah, maka tidak ada ruang sekecil apapun bahwa makhluk itu berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kabar gembira bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan dan memberikan pertolongan. Tidak ada secuil pun, sekecil apapun, bahwa makhluk itu bisa menolong, bahwa makhluk itu bisa melindungi. Tidak. Jadi ayat ini sudah luar biasa. Satu ayat ini sudah luar biasa, yang nanti akan jelas bahwa betapa dengan memahami ayat ini bahwa satu kebahagiaan luar biasa
ketika kita paham betul terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Saya jelaskan, Asy-Sya'rawi mengatakan arada ayyuwaddiha lana annahu subhanahu lahu talaqatul qudrati fi kaunihi yaf'alu ma yasha. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kekuasaannya mutlak, sehingga Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki dan pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Ayat ini memang bentuknya seperti pertanyaan, tetapi ini sebenarnya juga litakriri, artinya bahwa pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Bukankah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah itulah pemilik atas kerajaan langit dan bumi? Itu tidak butuh jawaban, karena apa yang ditunjukkan ayat ini itulah sebenarnya jawabannya, bahwa memang Allah itulah hanya Allah satu-satunya. Nah, ayat itu menjelaskan faka'annal haqqa yuridu ayyubayyina lana annahu yaqdiru wa yamliku al-maqdirah. Jadi pertama, Allah menghendaki menjelaskan bahwa Allah itu berkuasa dan pemilik atas kekuasaan. Jadi Allah satu-satunya pemilik atas kekuasaan, dan manusia itu bukan memiliki kekuasaan, tidak juga berkuasa dan tidak juga memiliki kekuasaan. Kita, apapun yang ada dalam tubuh kita itu tidak dalam penguasaan kita. Darah yang mengalir itu tidak dalam kekuasaan kita, padahal ada dalam tubuh kita. Betapa manusia itu tidak betul-betul tidak berkuasa, dan semuanya dalam kekuasaannya Allah. Sehingga wal insanu la yamliku al-af'al fil kaun. Jadi manusia itu tidak memiliki kekuasaan apapun. Nah, kalau manusia sudah tidak memiliki kekuasaan apapun, lalu kalau tidak bersandar kepada Allah, lalu mau bersandar kemana? Kalau manusia tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak memiliki apapun, menjauh dari Allah itu adalah sebuah kehancuran, karena Allah lah pemilik atas segala-galanya. Allah yang bisa melakukan apapun dan Allah yang bisa mencegah apapun. Yang kedua, anna kulla syai'in fil wujud huwa mulkun lillah. Segala sesuatu yang ada ini adalah kekuasaan miliknya Allah, Jadi tidak ada manusia yang berkuasa. Nah, ketika Rasulullah SAW itu masuk ke Madinah, itu yang berkuasa di situ, artinya yang memiliki harta dan memiliki ilmu tentang perdagangan, itu orang-orang Yahudi. Artinya yang menjadi pemimpin-pemimpin saat itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi ini sudah mulai memberikan intrik-intrik terhadap kaum muslimin, nah itu sempat meresahkan Rasulullah SAW. Tetapi lalu Rasulullah SAW ditenangkan oleh Allah
bahwa bi anna talaqatal qudrah fil kaun hiya lillahi wahdah, bahwa kekuasaan itu tidak berada pada orang Yahudi, tetap kekuasaan itu berada pada Allah. Nah, ini yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun Yahudi sedang menguasai pasar, Yahudi sedang menguasai Madinah saat itu, tetapi begitu Allah menjelaskan bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah, maka itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Sehingga kapan kekuasaan itu mau dicabut dan kapan mau diberikan itu tergantung Allah. Tergantung Allah. Nah, ini menenangkan Rasulullah. Artinya ke kita pun, kalau kita paham bahwa kekuasaan yang miliknya Allah, bahwa harta yang miliknya Allah, bahwa nafas yang miliknya Allah, bahwa kita bisa bergerak itu miliknya Allah, maka tentu kan lalu kita bersandar kepada Allah menjadi nikmat. Kita menghadap kepada Allah menjadi nikmat, karena terasa segala sesuatunya itu kembali kepada Allah. Segalanya menjadi milik Allah dan segalanya dalam kekuasaannya Allah. Ketidakberkuasaan kita itu sama sekali tidak berkuasa. Artinya betul-betul tidak berkuasa. Karena betul-betul tidak berkuasa, maka sandaran kita itu harus jelas. Sandaran kita itu harus jelas, yaitu Allah. Nah, kalau kita tidak bersandar kepada Allah, maka sungguh rugi kita. Sungguh rugi. Artinya di dunia rugi, ya di akhirat rugi. Nah, Imam Syarawi itu ingin menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu itu dalam kekuasaannya Allah. Nah, seorang ulama menceritakan dulu itu ada patroli tentara. Ketika malam hari patroli itu ketemu dengan syahsan yasiru lailan, orang yang berjalan di tengah malam. Dia berjalan di tengah malam, ketemu sama orang yang berpatroli. Setelah itu orang ini berlari dan dikejar. Setelah dikejar, masuklah dia ke bangunan yang sudah runtuh dan bersembunyi di situ. Nah, ketika bersembunyi, didapati bahwa di situ ada jussatu qatilatin fil makan. Ada tubuh yang sudah tidak bernafas lagi. Ada orang yang terbunuh di situ. Dan orang itu yang lari itu sembunyi di situ. Ketemu sama patroli itu. Lalu orang yang berpatroli ini mengatakan begini, rombongan yang berpatroli itu mengatakan begini. Antal qatil, engkau yang membunuh itu tadi. Karena kamu itu ketika kami kejar ternyata kamu lari. Nah, ketika kamu lari kamu sembunyi di bangunan yang runtuh itu. Berarti yang membunuh itu adalah kamu. Setelah orang ini mau dihakimi, lalu dia mengatakan, amhiluni liusalli rak'ataini lillah. Tunggu, jangan saya diadili dulu. Saya biarkan kesempatan saya untuk sholat 2 rakaat menghadap Allah yang dituduh membunuh ini. Setelah itu orang-orang ini, orang yang berpatroli ini membiarkan dia sholat. Kemudian setelah sholat, thumma rafa'a yadayhi ilas sama. Kemudian dia berdoa, mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Nah, doanya ini yang unik. Doanya ini unik. Ini menunjukkan doa munajat dari orang yang dekat kepada Allah. Doanya itu begini, Allahumma innaka ta'lamu
annahu la syahida ala bara'ati illa anta. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa tidak ada saksi yang bisa membebaskan saya kecuali Engkau. Kecuali Engkau ya Allah. Artinya dia tidak membunuh, tapi dituduh membunuh karena dia satu-satunya yang ada di tempat itu. Sehingga dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, tidak ada saksi yang bisa membebaskan saya kecuali Engkau ya Allah. Wa anta amartana alla naktumas syahada fa as'aluka dzalika fi nafsik. Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak menyembunyikan kesaksian. Maka kami mohon untuk itu. Artinya mohon agar Allah bersaksi bahwa saya tidak membunuh. Nah, ketika dia berdoa sampai di situ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Orang laki-laki lain mengatakan, faqala ana qatilu hadzal qatil wa ana ukirru bi jarimati. Datang seseorang itu lalu mengatakan, saya yang membunuh. Dan saya mengakui kejahatan saya, kesalahan saya. Jadi langsung spontan ketika dia berdoa munajat kepada Allah bahwa tidak ada yang bisa menjadi saksi yang bisa membebaskan saya kecuali Engkau ya Allah. Engkau memerintahkan ya Allah agar kami itu tidak menyembunyikan kebenaran. Maka kami mohon saat ini ya Allah, tunjukkan kebenaran itu. Nah, tiba-tiba datanglah orang yang mengaku bahwa saya yang membunuh katanya. Fata'ajjaban nas wa qalu limadza tuqirru bi jarimatik wa lam yaraka ahadun wa lam yattahimka ahadun. Orang-orang lalu heran, kok ada orang membunuh ngaku? Padahal yang dituduh membunuh meskipun salah sudah ada. Dia mengatakan begini, faqala lahum wallahi ma aqrartu innama jaa hatifun fa ajra lisani bima qultu. Meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan bahwa saya yang membunuh, tapi demi Allah datang bisikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran itu. Datanglah bisikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran bahwa saya yang membunuh. Coba cara Allah menyelamatkan orang yang berdoa itu, kan dramatis sekali. Tidak ada siapa-siapa ketika dia dituduh membunuh, cuma dia sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, lalu kontan, lalu orang yang membunuh itu seolah-olah ada bisikan bahwa agar segera mengaku bahwa dia membunuh. Dan dia betul-betul mengaku. Falamma aqarrar qatil bima fa'ala wa qama waliyul maqtul wa huwa abuhu. Nah, ketika orang yang membunuh ini mengaku bahwa saya yang telah membunuh itu, maka orang tuanya itu berdiri lalu berdoa kepada Allah. Faqala, maka bapaknya itu lalu berdiri atau walinya itu berdiri, Allahumma
inni asyhaduka anni qad a'faitu qatil ibni min dinihi wa qisasihi. Ya Allah, saya bersaksi kepadamu bahwa saya telah mengampuni, memaafkan orang yang membunuh anakku, baik dari sisi agamanya, tuntutan agama, dan tuntutan qisas. Artinya kalau membunuh kan dihukumnya hukum qisas, dibunuh juga. Jadi orang ini memaafkan, bukan hanya memaafkan dari pembunuhannya, dari sisi agamanya, tetapi tuntutan pidana qisas itu juga dimaafkan agar dia tidak dilakukan qisas. Juga memaafkan dari sisi kesalahan. Jadi yang bapaknya menyampaikan kepada Allah bahwa dia telah memaafkan semuanya, dan yang membunuh juga sudah mengatakan bahwa dia membunuh, tapi semuanya menjadi selesai dengan begitu indah, begitu indah, dan semuanya begitu ridho, rela. Jadi apa yang lalu dilakukan orang yang dituduh tadi dengan sholat 2 rakaat lalu munajat kepada Allah, ini yang memang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana annahu idza hazabna amrun qumna ila shalah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan begini, kalau kita itu ditimpa satu masalah, satu perkara, apa sajalah, ditimpa apa saja, terjadi apa saja ke kita, maka berdirilah untuk sholat. Falaisa amamana illa hadzal bab. Maka setelah itu tidak ada di depan kita kecuali pintu, jalan keluar, jalan keluar. Jadi ini yang lalu dipraktekkan, dan ternyata orang itu ketika lalu mempraktekkan itu apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada yang mengaku, sudah begitu yang walinya, yang orang tuanya yang dibunuh itu memaafkan, memaafkan fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Di dunia itu kisasnya juga dimaafkan agar tidak dikisas. Di akhirat itu dia dosa-dosanya juga dimaafkan. Kan luar biasa. Artinya ketika kita bersandar kepada Allah itu ya begitu sangat mudah kehidupan ini. Kenapa? Karena kehidupan ini miliknya Allah. Karena miliknya Allah, yang tahu tentang kehidupan ini Allah. Yang bisa menyelesaikan kehidupan ini hanya Allah. Maka yang bisa disandari ya hanya Allah. Tidak ada yang bisa disandari kecuali Allah. Oleh karena itu, wahadhil qissatu tadulluna ala annana fi qabdatillah. Kisah itu, katanya Syarawi, cerita itu menunjukkan bahwa kita itu dalam genggaman Allah. Kalau dalam tafsir An-Nabulsi dikatakan annal amra kullahu biyadillah. Fa anta tatalaqqa hadzal manhaja min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya An-Nabulsi dalam tafsir An-Nabulsi, dia mengatakan segala perkara, segala urusan apa saja itu berada pada tangan Allah, kekuasaannya Allah. Dan itulah manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kita melepaskan dari semua itu. Tidak bisa kita melepaskan dari semua itu. Karena semuanya harus bersandar kepada Allah, maka misi terbesar kita itu kan sebenarnya satu,
menyaksikan dan merasakan hadiratnya Allah. Artinya kalau kita bisa merasakan hadiratnya Allah, berarti kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan hakiki itu kan ketika kita menyaksikan dan bisa merasakan hadiratnya Allah. Jadi ketika kita menyaksikan, merasakan Allah, berarti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mau hidup di mana ketika orang itu bisa merasakan dekat dengan Allah, ya bahagia. Mau hidup di mana saja, mau makan apa saja, mau terjadi apapun, itu tetap kebahagiaan. Sehingga ketika ada seorang tabi'in lalu dipotong kakinya, dioperasi lalu harus diamputasi, dipotong kakinya, ketika ditanya, ya begitu sangat bahagia. Allah itu luar biasa. Tangan 2, kaki 2, dicabut cuma 1 saja. Luar biasa kebaikannya Allah. Dia tetap tersenyum dan bahagia dalam kondisi seperti itu. Maka hakikat kebahagiaan kan ketika kita menyaksikan dan merasakan Allah, ketika kita sangat dekat dengan Allah. Nah, ketika kita juga jauh dari Allah, maka semakin kita tersesat di jalan ini, semakin kita tidak merasakan apa-apa. Orang yang sudah merasakan kebahagiaan itu, menempatkan Allah bahwa segala-galanya, maka ketika hari ini dia bahagia, ketika dia mau kembali kepada Allah bahagia, lebih bahagia lagi ketika dia harus menyaksikan Allah besok di surganya Allah. Itu jauh akan lebih bahagia. Lebih bahagia lagi katanya Ma'ruf Al-Qarhi, ketika Allah memperkenankan besok di surganya Allah bisa sujud di hadapan Allah, meskipun diperkenankan sujud untuk sholat 2 rakaat di hadapan Allah. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa katanya Ma'ruf Al-Qarhi. Terakhir, wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Jadi tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Waliyun itu melindungi tapi juga mencintai. Jadi Allah itu melindungi sekaligus mencintai. Oleh karena itu kadang ada orang itu nasir, penolong, tetapi tidak waliyun. Karena waliyun itu artinya dia membantu, melindungi, dan sekaligus mencintai. Nah, Allah itu waliyun wa nasir. Jadi Allah itu yang pelindung, Allah itu yang mencintai, Allah itu yang menolong kita, Allah itu yang membantu kita. Luar biasa Allah itu. Maka orang yang yakin itu, katanya Sayyid Tantawi dalam tafsirnya mengatakan, at-tafsir wasid, dia mengatakan wa man kana Allahu waliyahu wa nasirahu alima yaqinan annahu la yaf'alu bihi illa ma huwa khairul lahu dunyahu fi dunyahu wa ukhra. Jadi orang yang menjadikan Allah itu sebagai pelindung dan penolong, dia akan yakin betul bahwa apa yang dilakukan Allah, apa yang Allah takdirkan kepada dia, itu yakin betul bahwa itu kebaikan di dunia dan di akhirat. Semuanya baik. Luar biasanya Allah. Semuanya baik, di dunia baik, di akhirat baik. Jadi semua yang Allah kerjakan pastilah kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua yang dikerjakan oleh Allah pastilah itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.